Selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi hari Kamis tanggal 5 November 2020. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu kembali akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami boleh terus bersemangat menjalani kehidupan kami dengan berpegang kepada kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai almanak gereja kita hari ini, Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 dengan judul perikopnya keempat, sangkakala yang pertama. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 begini bunyinya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Ayat yang terakhir, ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh terus kita terima di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Wahyu, di mana di dalamnya dan melaluinya Tuhan menyingkapkan kepada Rasul Yohanes dahulu kala, pun kepada kita saat ini, kepada semua orang yang percaya, tentang apa yang sedang terjadi, terlebih apa yang akan terjadi di dalam otoritas kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang sudah tersembelih, yang sudah mati, namun bangkit dan duduk di atas tahta kemuliaan di surga. Kita mendengar tadi bagaimana para malaikat meniup sangkakala. Ada 7 malaikat yang akan meniup sangkakala. Dan dalam perikop kita, malaikat pertama meniup sangkakala yang pertama. Malaikat yang kedua meniup sangkakala yang kedua. Malaikat yang ketiga meniup sangkakala yang ketiga. Malaikat yang keempat meniup sangkakala yang keempat. Dan masih ada 3 malaikat lagi yang akan meniup sangkakala selanjutnya. Sangkakala kelima, sangkakala keenam, sangkakala ketujuh.
Ketujuh sangkakala ini sedemikian rupa ditiupkan oleh malaikat, dan terjadilah semacam bencana penghukuman Tuhan atas bumi. Mau dikatakan kepada Rasul Yohanes, mau dikatakan kepada seluruh orang yang percaya, bahwa bumi ini juga masih ada di dalam kendali kuasa otoritas kedaulatan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangannya, dan dia pada saatnya akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Kita bersyukur atas singkapan firman Tuhan ini untuk menghiburkan, menguatkan orang yang percaya, baik pada zaman Romawi dahulu kala maupun sekarang, untuk tidak menjadi takut, untuk tidak menjadi malu sebagai orang Kristen, walaupun harus menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan aniaya oleh pemerintah-pemerintah yang jahat dari dunia ini, yaitu si jahat. Kita bersyukur bahwa pada saatnya, pada waktunya, si jahat akan menerima hukuman daripada Tuhan. Tak seorang pun yang dapat melepaskan, membebaskan diri dari hukuman yang akan didatangkan oleh Tuhan. Dan hukuman yang didatangkan oleh Tuhan sebagaimana ditiup oleh para malaikat melalui sangkakalanya itu sedemikian rupa juga sebenarnya dalam rangka memberi kesempatan supaya yang lainnya boleh menjadi bertobat. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita boleh tetap dihiburkan dan dikuatkan untuk boleh terus menjalani kehidupan kita dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, yang segala kuasa ada di dalam tangannya. Biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tercermin dalam hidup dan kehidupan keseharian kita, untuk kita tidak dikalahkan oleh si jahat dalam bentuk yang bagaimanapun, tapi sebaliknya boleh terus kita mengalahkan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan serempak dengan itu, kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menebarkan, menyemaikan benih iman kepada anak-anak kita, kepada seisi rumah tangga kita, untuk boleh tetap bertumbuh dan teguh mengikut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang tetap berkuasa di bumi maupun di surga. Biarlah kita boleh setia sampai dia datang kali kedua. Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Para malaikat telah Engkau siapkan 7 malaikat untuk meniup sangkakala. Dan boleh jadi tiupan sangkakala itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kami bersyukur bahwa bumi pun ada tetap di dalam otoritas kendali kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap peduli dan akan menyatakan keadilan-Mu juga di atas bumi ini. Kami bersyukur bahwa kejahatan tidaklah untuk selama-lamanya ada. Di dalam kedaulatan Tuhan, kejahatan pada saatnya akan dihukum. Kami bersyukur ya Tuhan atas janji kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh membawa kami di jalan yang benar, di jalan kemenangan, di jalan kehidupan, di jalan yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Mohon anugerah-Mu sehingga kami teguh kokoh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan datanglah. Karuniakan kepada kami tetap semangat untuk boleh hadir sebagai saksi Tuhan, terus menebarkan kebaikan, menaburkan kebaikan, melawan segala bentuk kejahatan. Terlebih kami lakukan semuanya itu di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang boleh menjadi sarana kami boleh menebar, menyemai benih iman kepada seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, dan mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom.